Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 6 SD Cengkareng Barat 03 pagi. Seperti biasa kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Tema yang akan kita bahas adalah tema 2, subtema 1 di pembelajaran ketiga. Simak dan saksikan ya videonya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: pertama, setelah membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks tentang tokoh proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Materi yang akan kita bahas adalah cara tumbuhan melindungi dirinya. Di pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk menyesuaikan diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut adalah contoh-contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi dirinya. Yang pertama, ada tumbuhan yang memiliki duri. Beberapa tumbuhan yang memiliki duri pada batang atau buahnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhannya adalah bunga mawar. Nah, bunga mawar adalah tumbuhan yang memiliki duri di bagian batangnya. Yang kedua adalah memiliki rambut halus, ya, atau disebut gelugut. Biasanya tanaman ini, rambut halus tersebut biasanya adanya di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsinya dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Contoh tumbuhannya adalah pohon bambu. Biasanya pohon bambu memiliki rambut halus di bagian batangnya. Yang ketiga, daun yang tajam. Contoh tanamannya adalah lidah buaya. Ya, tujuannya untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, lidah buaya terdapat duri di bagian tepi daunnya. Yang keempat, menghasilkan getah. Contoh tumbuhannya adalah tanaman karet atau tumbuhan karet. Nah, contoh tumbuhan ini biasanya getahnya ini dapat menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Nah, itu tujuannya dari getah yang dihasilkan oleh tumbuhan karet. Yang berikutnya adalah menghasilkan racun. Nah, contoh tumbuhannya adalah tumbuhan kecubung. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi biasanya mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Nah, tumbuhan ini tidak dapat dikonsumsi karena memiliki racun. Yang racun tersebut digunakan pada tumbuhan tersebut untuk mematikan hewan-hewan pemangsa. Selanjutnya kita akan bahas berdasarkan habitatnya. Tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Yang pertama, tanaman hidrofit. Tanaman hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Contoh tanamannya biasanya adalah kangkung dan bunga teratai. Tumbuhan ini memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan.
Yang kedua adalah hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tanamannya adalah tanaman pakis dan tumbuhan lumut. Yang ketiga adalah tanaman xerophyt. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh tanamannya adalah tanaman lidah buaya dan tanaman kaktus. Nah, itulah habitat tumbuhan berdasarkan jenis-jenis tumbuhan tersebut. Tugas kalian adalah tadi kalian telah menyimak apa yang Ibu sampaikan mengenai cara tumbuhan melindungi diri dan habitat tumbuhan, bagaimana tumbuhan tersebut beradaptasi sesuai dengan habitatnya. Tugasnya adalah pilihlah salah satu jenis tumbuhan untuk kalian amati terkait habitatnya dan cara melindungi dirinya. Kemudian, tuliskan hasil temuanmu pada diagram Fryer. Berikut adalah contoh diagramnya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri dan cara tumbuhan melindungi diri. Atau kalian bisa melihat di buku tema 2 di halaman 21. Sebelumnya, kita telah belajar mengenal informasi mengenai sejarah teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini ada naskah teks proklamasi. Kita dengarkan yuk sama-sama pembacaan naskah teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itulah tadi pembacaan naskah teks proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah tokoh proklamasi yang berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang dikenal Bung Hatta. Bung Hatta ini lahir di Bukit Tinggi,
Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo dan ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Selanjutnya adalah Ahmad Subarjo Jojo Adi Surjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896. Beliau wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada usia 83 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah satu seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa. Laksamana Tadashi ini adalah orang asli Jepang. Beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang berikutnya adalah Sukarni Kartodiwirjo, lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916 dan wafat tanggal 7 Mei 1971 di Jakarta pada usia 54. Sukarni adalah salah satu pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah Ibu Fatmawati, lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan wafat pada tahun 1980 di Jakarta. Peran Ibu Fatmawati sendiri di sini adalah ia yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Yang selanjutnya adalah Sayuti Malik, tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Malik adalah orang yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, itulah beberapa tokoh yang berjasa atas kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian harus hafal dan harus ingat ya. Tugas kalian adalah siswa membaca teks mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia di buku paket tema 2 di halaman 22 sampai 23. Kemudian kalian membuat peta pikiran dengan menuliskan kalimat tanya dan selanjutnya kalimat tanya tersebut kalian jawab dengan jawaban yang benar. Tugas kalian seluruhnya kalian bisa kerjakan di buku latihan, lalu kalian foto, kemudian kalian upload ke Classroom untuk diserahkan kepada guru kalian. Itulah pembahasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai tumbuhan serta habitatnya dan tokoh yang berpengaruh dan yang berjasa terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.